Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blender Indonesia dengan saya Dwianto. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas material. Nah, pada Blender kita untuk memberikan material kita menggunakan shader. Jika ingin memberikan material berwarna, kita menggunakan diffuse shader. Nah, ini kita gunakan untuk memberikan material pada huruf keyboard dan material yang lainnya. Ada diffuse dan glossy shader. Jadi kita bisa mengkombinasikan shader tersebut sehingga membentuk material tertentu, misalnya berwarna dan mengkilap. Ini untuk body laptop dan seterusnya. Oke, langsung saja kita buka file Blender kita. Nah, pada tutorial sebelumnya saya sudah menyelesaikan ini huruf keyboardnya. Saya juga menambahkan efek bevel secara manual untuk laptop bagian atas ini, body laptop bagian atas ini. Kamu bisa menambahkannya juga secara manual. Contohnya misalnya ini saja. Saya berikan contoh terlebih dahulu untuk memberikan efek bevel secara manual, ya seperti sebelumnya juga. Seperti tutorial sebelumnya. Jadi kita seleksi Alt klik untuk menseleksi selection modenya edge ya. Alt klik untuk menseleksi melintang edge-nya, dan untuk menseleksi di bagian yang lain tahan tombol shift, lalu Alt klik lagi, shift Alt klik lagi. Nah, jika sudah, misalnya ini yang mau kita berikan efek bevel, tinggal Ctrl B. Nah, kita bisa mungkin atur dengan scroll segmennya berapa gitu, atau kamu bisa mengaturnya di sini. Nah, amountnya itu seberapa banyak mau di bevel. Nah, saya undo saja. Nah, itu cara memberikan efek bevel yang ada di body laptop yang bawah ini, karena modifier bevel terbatasi dengan mesh yang kecil-kecil yang hasil boolean. Oke, langsung saja. Untuk memberikan material kita perlu mengubah shadingnya ini. Jadi untuk melihat hasilnya itu ke render mode. Nah, seperti ini, render. Jadi kita pindah-pindah dari solid shading ke rendered viewport shading. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan shortcut, lagi-lagi shortcut Shift Z. Nah, sehingga kita bisa melihat preview hasil material yang kita aplikasikan itu secara real time. Oke, shortcutnya tambah lagi ya, Shift Z. Nah, jika kamu bisa men-setting supaya komputer kita lebih ringan di user preference di sistem, ini cycles compute device-nya kita pilih CUDA. Berarti kita menggunakan video card-nya. Tapi jika opsi di sini nggak ada, ya sayangnya komputer kamu atau laptop kamu itu nggak ada video card CUDA-nya. Jadi ya non juga nggak apa-apa. Kalau non berarti kamu pilih CPU. Plus save user settings. Sehingga saat kita Shift Z, kita pindah ke render preview, itu lebih ringan. Nah, terus untuk setting di sini di menu render,
device-nya pilih GPU compute. Nah, secara default ini CPU, tapi kamu pilih aja GPU compute. Sehingga saat render mode ini menggunakan GPU atau video card. Nah, kita atur terlebih dahulu cahayanya itu agar lebih dekat. Kita sembunyikan dulu kameranya. Oke ya, cahayanya sudah cukup bagus. Nah, kita perlu untuk men-split di sini. Kita split viewportnya, lalu kita ganti ini dengan node editor. Nah, untuk sebelum memberikan material, kita perlu untuk memberikan nama-nama objek supaya lebih mudah. Untuk kaki meja kita berikan di sini. Jadi di menu objek kita ketikkan saja kaki meja. Terus enter. Nah, untuk meja bagian atas kamu bisa berikan nama juga. Lalu kita hide saja yang sudah diberi nama. Ini laptop bagian bawah sudah saya berikan nama juga. Lalu kita hide. Ini LCD. Nah, mungkin laptop bagian atas gitu aja. Laptop bagian atas. Lalu kita hide. Nah, ini ada layarnya. Ada layar monitornya. Layar LCD atau kita ganti layar gitu saja. Nah, untuk membuat layarnya ini saya lupa udah saya berikan di tutorial atau belum. Saya berikan contohnya saja sekarang. Nah, kamu cukup awalnya kan seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Kamu seleksi face yang tengah ini, lalu kamu separate by selection. Nah, sehingga sudah ada dua objek. Yang ini kita jadiin layar gitu. Nah, seperti itu cara membuat layarnya terpisah. Kita butuh terpisah karena nanti kita berikan material yang berbeda. Yang ini laptop bagian atas. Oke. Nah, sedangkan yang ini saya berikan nama juga, detail spesifikasi laptop. Oke, kita hide saja. Ini port VGA. Yang ini kecil, ini besi pada lubang power. Nah, selanjutnya ini tombol keyboard ini sudah saya join. Cara untuk join, saya berikan contohnya. Nah, misalnya ini dua objek yang berbeda. Kamu aktifkan mode wireframe, lalu seleksi semua tombolnya. Nah, maka akan ada yang berwarna merah ini, banyak sekali yang berwarna merah, lalu ada satu yang berwarna kuning. Kamu tekan saja Ctrl J, sehingga berwarna kuning semua. Sehingga ini sudah terjoin menjadi satu objek. Oke, saya undo saja, karena ini hanya contoh. Kamu gabungkan dulu keyboardnya menjadi satu objek. Lalu kamu berikan nama dengan
nama tombol keyboard. Lalu kita hide. Nah, untuk huruf pada keyboard dan simbol-simbolnya, kita select menggunakan border select, lalu kita pindahkan saja ke layer 2. Caranya, oh ini sudah saya pindahkan. Sorry ya. Caranya seleksi semuanya, lalu tekan M, lalu pindahkan ke misalnya yang sini, yang kedua. Nah, karena ini sudah di layer 2, saya pindahkan saja mungkin layer ke layer bawah ini. Nah, maka keyboardnya ini ada di layer bawah. Nah, itu untuk manajemen layer ya. Tekan ALTH untuk mengeluarkan semua objek yang disembunyikan. Nah, supaya tombol keyboardnya tadi muncul, shift klik di sini sehingga ada 2 layer yang aktif. Sehingga isi dari layer-layer yang aktif ini akan muncul. Nah, lalu kita pindahkan saja ini lampunya ke layar yang lain misalnya. Ke layer 2 misalnya. Nah, itu cara untuk memindahkan objek ke layer yang lain. Oke, kita aktifkan saja shift klik di layer-layer yang ada objeknya. Nah, jika sudah diberikan nama semuanya, kita siap untuk memberikan material. Kita preview dulu, shift Z. Nah, cukup bagus ya. Kita split saja. Nah, pertama kali kita setting yang viewport yang di sini menjadi node editor. Oke, tekan N untuk menyembunyikan panelnya. Kita seleksi, kita munculkan layar yang bawah ini, yang isinya adalah teks. Kita pilih salah satu. Nah, ini sudah ada warna putih, material putih. Kita klik di material sini, material editor. Yuk, selected. Nah, kita zoom supaya terlihat. Untuk diffuse shader yang pertama ya, kita menggunakan diffuse shader untuk memberikan warna pada huruf keyboard. Kita setnya di sini. Kita berikan namanya di sini, kita bisa edit misalnya putih. Nah, jika di desain kamu belum ada, kamu bisa klik new di sini lalu berikan nama putih. Nah, secara default di sini warnanya putih. Kita bisa edit misalnya menjadi warna hijau gitu. Nah, tapi di sini tidak terlihat. Saat kita preview baru terlihat. Oke, baru terlihat. Nah, tapi di sini gelap. Sehingga kita perlu munculkan lampunya yang ada di layer yang ini. Layer yang kedua ini. Shift klik di sini. Oke. Nah, untuk yang lain ini sebenarnya belum teraplikasikan tadinya ya.
belum teraplikasikan. Ya, delete saja. Nah, oke, kita lanjutkan untuk mendesain yang ESC ini. Ups. Nah, objek ESC-nya aktif ya, jangan lupa. Sehingga kita memberikan material yang untuk yang huruf ESC. Nah, agar di viewport ini juga ikut berubah, kita perlu men-setting di sini di menu setting ada viewport color. Kita drag saja ke sini. Nah, sehingga berwarna hijau. Nah, di render preview juga. Jadi kita juga bisa memberikan warna di saat di viewport, tetapi berbeda settingannya. Kita perlu drag ke sini. Dan ini tidak otomatis berubah. Jadi misalnya kita di sini ubah menjadi merah, saat kita render ini merah. Tapi saat di solid viewport shading itu masih hijau karena kita perlu men-setting juga di sini, berbeda settingannya. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana untuk mengaplikasikan material yang sudah kita setting untuk objek huruf ESC ini ke objek yang lainnya? Itu caranya kita seleksi semua objek. Misalnya menggunakan border select gitu. Nah, ini saya berikan contoh saja untuk F1, F2, F3 karena objek yang lain ini saya sudah berikan link. Jadi caranya kita make link, kita seleksi semua objek yang ingin kita aplikasikan dengan material yang sama. Lalu untuk terakhir kita shift klik di objek yang sudah kita berikan material. Nah, kita klik beberapa kali atau sekali sehingga bordernya ini warnanya kuning, yang lain agak orange warnanya. Nah, lalu kita tekan Ctrl L. Ctrl L. Jadi ada sehingga muncul menu make link. Kita pilih material. Nah, maka objek yang lain akan teraplikasikan material yang sama. Jika kita ingin mengedit material ini, kita cukup mengedit satu objek ini saja. Karena materialnya sama. Kita klik di sini, maka sudah teraplikasikan material yang sama. Kita cukup untuk mengedit satu objek saja. Maka objek yang lain yang teraplikasikan dengan material yang sama akan berubah. Nah, untuk yang Fn, saya berikan dulu contohnya. Oke, make link, Ctrl L, material. Nah, pada di laptop saya ini untuk objek Fn ini berwarna biru. Jadi kita perlu mengedit. Kalau kita edit di sini, bisa jadi warna biru. Maka setelah kita render, maka yang lain ikut biru. Nah, bagaimana untuk mengedit satu saja? Maka kita klik nomor di sini. Saya kembalikan dulu menjadi warna merah. Nah, lalu kita aktifkan objek Fn. Lalu kita klik nomor di sini. Nah, sehingga ini sudah menjadi turunan dari putih. Materialnya sama dengan putih, tapi kita bisa mengedit satu material ini saja, kita berikan nama yang lain, misalnya biru.
Lalu kita bisa ubah menjadi warna biru. Setelah kita render, Shift Z, maka yang lain tidak berubah, tetap merah, dan yang FN sudah biru. Itu untuk material diffuse atau yang kita aplikasikan untuk huruf keyboard. Oke, kita setting saja di sini jadi biru. Lalu untuk yang ESC ini kita setting menjadi warna putih. Warna putih. Terus untuk viewportnya juga putih. Klik drag sini, drag color. Nah, oke. Seperti itu cara memberikan material yang pertama, yaitu diffuse. Menjadi material berwarna, kita bisa ubah menjadi warna yang kita suka, lalu kita aplikasikan di objek huruf keyboard yang lebih dari satu objek. Jadi untuk pelajaran kali ini itu kita memberikan diffuse material, diffuse shader untuk material berwarna, dan mengaplikasikan material tersebut ke lebih dari satu objek. Nah, di tutorial selanjutnya kita akan mengaplikasikan atau kita akan membuat material yang kedua ini menggunakan diffuse shader dan glossy shader sehingga material menjadi berwarna dan mengkilap. Kita aplikasikan untuk objek body laptop. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.